Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah juga mengikuti pelatihan yang sama terkait Google Workspace for Education, dan mungkin juga ada di antara kita yang pelatihan ini menjadi perdana. Untuk itu, di classroom kita Bapak Ibu sudah banyak materi, begitu banyak bahkan materi yang terkait Google Workspace for Education. Dari sekian banyak materi itu Bapak Ibu, saya akan coba menyimpulkan dalam beberapa kalimat sederhana saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah Google Workspace for Education. Itu poin pertama. Nanti poin kedua adalah akun pembelajaran. Kita mulai dari Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Sederhananya, Google Workspace for Education itu adalah perangkat yang mendukung proses belajar mengajar, Bapak Ibu. Khususnya di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Google, ya Google. Workspace artinya ruang kerja, work, kerja, space, ruang kerja. For education, untuk pendidikan. Jadi Google Workspace for Education itu alat-alat atau tools atau perangkat yang mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu. Sebelum namanya Google Workspace for Education, sebelum itu dia bernama G Suite for Education. Kemudian berubah nama menjadi Google Workspace for Education. Bapak Ibu, sederhananya itu. Bapak Ibu barangkali sudah pernah atau mungkin pastinya di antara kita sudah ada yang menggunakan Classroom, Google Classroom, Google Meet seperti yang saat ini kita gunakan Google Meet, produknya Google. Kemudian Google Calendar, Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dan Google lainnya. Itu adalah Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Jadi Google Classroom itu hanya bagian dari Google Workspace for Education. Mereka itulah yang dinamakan Workspace for Education, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Poin kedua, terkait akun pembelajaran. Bapak Ibu, saat ini kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah membantu kita khususnya pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan siswa juga, untuk bisa mengakses Google Workspace for Education tadi. Kenapa? Karena begitu banyak kelebihannya Bapak Ibu. Google Workspace for Education ini begitu banyak kelebihannya yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan proses belajar mengajar, terlebih khusus di masa pandemik ini Bapak Ibu. Sehingga pemerintah bekerja sama dengan Google for Education dan bekerja sama dengan Repo. Repo adalah mitra atau partnernya Google Bapak Ibu di Indonesia, sehingga Kemdikbud mendistribusikan akun pembelajaran @belajar.id namanya untuk kita semua. Sehingga siswa dari siswa SD kelas 5, mulai kelas 5, kelas 6, SMP, SMA diberikan akun belajar Bapak Ibu. Akun belajar, kalau siswa misalnya siswa SD maka di belakangnya @siswa_sd.id. Kalau kita yang guru seperti saya, akun belajar saya atau email belajar saya Zulkarnain /41 @guru.sd.belajar.id. Kalau teman-teman yang di SMP begitu juga, nama yang unik, kemudian @guru.smp.belajar.id. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Dan itu diberikan gratis oleh pemerintah. Pemerintah hanya meminta kepada kita untuk diaktifasi Bapak Ibu. Untuk diaktifasi, karena sampai saat ini data saya tidak tahu data pastinya, cuma gambarannya masih banyak kita pendidik maupun tenaga pendidikan yang belum mengaktifasi akun belajar kita itu Bapak Ibu.
Sayang sekali, kemarin awalnya pemerintah memberikan batasan waktu sampai 30 Juni. Namun mungkin melihat keadaan yang ternyata masih banyak guru dan tenaga pendidikan yang belum mengaktifasi, sehingga sampai saat ini masih bisa diaktifasi. Kita masih bisa aktifkan akun belajar itu. Dari mana kita peroleh? Tentu kita minta dari tenaga pendidikan, khususnya operator sebagai admin maupun kepala sekolah sebagai admin. Tentunya lebih baiknya ke operator. Nanti operator mendownload akun-akun itu dari pangkalan data, kemudian didistribusikan kepada kita dan kepada siswa, kemudian kita aktifasi. Mengaktifasinya sebenarnya sederhana sekali, Bapak Ibu. Kenapa perlu kita aktifasi? Bapak Ibu, kelebihannya ialah dengan akun belajar yang diberikan oleh Kemdikbud tadi, yang ujungnya @belajar.id tadi, maka dengan itu kita bisa mengakses Google Workspace for Education tadi, Bapak Ibu. Ya, dengan itu, kuncinya itu menggunakan akun belajar. Barangkali Bapak Ibu bertanya, kami tidak punya akun belajar, saya tidak menggunakan akun belajar, namun saya bisa membuat kelas di Classroom. Betul, saya tidak punya akun belajar dan saya belum aktifasi akun belajar, namun saya bisa, saya punya Drive. Betul, semuanya bisa Bapak Ibu lakukan menggunakan akun pribadi yang ujungnya gmail.com. Itu akun pribadi. Namun kekurangan dibandingkan dengan akun pembelajaran, Bapak Ibu. Akun pembelajaran ini kalau dikupas luar biasa. Berbulan-bulan tidak cukup untuk mengeksplornya, Bapak Ibu. Tidak cukup waktu untuk mengeksplornya, banyak sekali. Saat ini hanya mengenalnya saja. Hanya pada tahap pengenalannya saja, Bapak Ibu. Dari beberapa fitur dari Workspace for Education. Saya kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita awali dari Drive barangkali. Jadi sederhananya tadi, Google Workspace for Education adalah perangkat untuk mendukung pembelajaran. Sederhananya itu saja. Saya cari yang di mute yang mana ini ya? Oh ini ya. Atau juga yang sudah di mute sendiri kok. Sudah. Oke, sudah di mute sendiri. Baik, saya ulangi Bapak Ibu, sederhananya bahwa Google Workspace for Education adalah seperangkat alat yang proses belajar mengajar. Kemudian hubungannya apa dengan akun belajar? Hubungannya ialah untuk kita bisa mengakses, memanfaatkan Google Workspace for Education itu Bapak Ibu, maka kita harus menggunakan akun belajar.id yang diberikan oleh Kemdikbud kepada kita semua Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum ada, ya tidak apa-apa. Nanti itu kalau tidak ada juga di data, maka nanti bisa call atau itu pusat bantuan lah, calling centernya ke 177. Di mana salahnya? Karena data itu dari Dapodik tentunya. Apa sih kelebihannya Bapak Ibu? Apa sih kelebihan Google Workspace for Education ini Bapak Ibu? Salah satu yang sangat sederhana sekali ialah misalnya Drive. Bapak Ibu mungkin sudah buka Drive semua. Drive itu fitur penyimpanan. Fitur penyimpanan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung share screen saja. Saya share screen untuk kita lihat Drive saya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen ya. Izin. Screen, sebentar. Baik. Bapak Ibu, untuk memastikan Pak Joko sudah terlihat layar saya Pak Joko, maaf untuk memastikan saja. Pak Joko bantu jawab, sudah terlihatkah ini layarnya? Sudah Pak. Sudah, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.
Ini layar, ini adalah akun belajar saya Bapak Ibu. Ini akun belajar saya. Saya menggunakan @belajar.id dan ini adalah drive saya Bapak Ibu. Ini drive saya. Kelebihannya, drive saya ini kalau kita menggunakan akun belajar, maka penyimpanannya itu unlimited Bapak Ibu. Itulah yang disebut sebagai unlimited cloud storage atau unlimited storage. Ini Bapak Ibu kita bisa lihat nih, saya zoomkan ini ya. Ini. Oke. Terlalu besar. Nah, ini. Di sini ada gambar awan seperti awan. Cloud storage penyimpanan, cloud storage penyimpanan di awan. Ini data saya atau file saya sudah saya simpan di drive saya. Sudah berkisar 22,41 GB. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita beli flash disk, mungkin sudah berapa itu harganya flash disk dengan muatan 22 GB. Yang 4 GB saja mungkin sudah puluhan ribu saat ini Bapak Ibu. Sekarang kita diberikan tempat penyimpanan file, apapun kita simpan di sini tanpa batas Bapak Ibu dan aman. Mereka katakan aman, mereka jamin aman Bapak Ibu, termasuk Google menjamin aman. Itu drive kita Bapak Ibu. Apakah dengan akun pribadi kita tidak bisa menggunakan drive? Bisa. Sekarang saya buka drive saya dengan akun pribadi saya. Ini. Yang tampak saat ini di layar Bapak Ibu adalah drive saya dengan akun pribadi saya @gmail.com. Salah satu perbedaannya di sini di penyimpanan Bapak Ibu, di storage. Kalau drive menggunakan akun pribadi, maka penyimpanannya atau storage-nya hanya terbatas pada 15 GB. Ini ada Bu, Bapak Ibu, tertulis 15 GB. Apakah bisa diperbesar? Apakah bisa diperbesar kapasitasnya? Ya, bisa. Cuma ada tulisannya di sini, buy storage, beli penyimpanan. Tentu kita harus membayar. Ingin memperbesar kapasitas penyimpanannya. Sekarang kita diberikan gratis penyimpanan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, filenya boleh disimpan di sini. Saya ini semua filenya sudah saya simpan di sini, Bapak Ibu, karena ini dijamin aman dan kita tidak ragu lagi kalau file kita akan hilang, kalau file kita akan terkena virus, kalau file kita akan rusak dan segala macamnya. Kita tidak akan ragu lagi Bapak Ibu. Ya. Yang terjadi selama ini ketika kita melakukan penyimpanan file di flash disk, di laptop atau di mana saja, tentunya banyak hal-hal yang terjadi yang bisa terjadi. Misalnya file kita terkena virus atau flash disknya terkena virus, maka file-file penting di situ akan hilang. Sangat repot sekali untuk mengembalikannya gitu. Kalau kita menyimpannya di drive seperti ini, kapan saja kita butuhkan bisa Bapak Ibu. Umpama kita ada file, kita lupa file itu di sekolah, ternyata sampai rumah kita baru ingat. Ya kita nggak mesti ke sekolah karena sudah tersimpan di drive. Walaupun laptopnya tinggal di sekolah, kita bisa buka dengan perangkat lain, kita buka drive kita bisa peroleh file kita kembali dengan mudah Bapak Ibu. Begitu mudahnya fasilitas yang diberikan. Baik Bapak Ibu, ini Google Drive. Kita mulai mungkin dari penyimpanan. Ketika kita ingin menyimpan data Bapak Ibu di Google Drive kita ini, kita bisa mulai dengan folder, membuat folder supaya data-data yang ada di drive kita ini tersusun rapi Bapak Ibu. Dari mana? Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Kita mulai dari new, kemudian buka folder. Baik Bapak Ibu, maaf. Tadi langsung saya buka drive, mohon maaf. Dari awal Bapak Ibu. Di mana kita mencari ini baru, tab baru, dari mana kita membuka drive, banyak cara sebenarnya bisa diketikkan Google Drive di sini atau dari sini. Kebanyakan dari sini, titik 9 ini semua sentralnya di sini. Ketika kita klik, maka ini banyak pilihan.
Ada Gmail-nya, ada Drive-nya, ada Classroom-nya, ada dokumennya, ada spreadsheet, ada Google Slide-nya, ada Google Calendar, ada Google Chat, Google Meet, Google Form, dan segala macamnya. Inilah Google Workspace for Education itu Bapak Ibu. Ya, kita mulai ini Drive, kita klik Drive, kita pilih Drive-nya dulu. Ya, anggap saja sudah terbuka yang ini. Baik, sekarang kita berbagi bagaimana membuat foldernya. Kita bisa dari sini, pada umumnya, walaupun tidak hanya satu cara, yang lain nanti Bapak Ibu bisa explore lah. Banyak sekali caranya sebenarnya. Kita yang mulai dari sini aja, dari klik new, baru, ketika kita klik new, maka ini ada folder yang di atas, kita klik folder. Kalau yang file upload, ini untuk mengupload file, untuk memindahkan file kita dari laptop atau dari mana saja ke drive ini. Kalau yang di bawahnya lagi, folder upload. Maknanya ialah untuk mengupload folder, apakah dari laptop, dari komputer, ke drive sini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada pilihan Google Docs. Kemudian kita tarik ada blank document atau from a template. Maksudnya ini Google Document. Ini ada Google Sheets, ini ada Google Slides, ini ada Google Forms. Mudah-mudahan nanti masih sempat waktunya untuk membahas ini Bapak Ibu secara umum. Baik, kita mulai dari membuat folder. Kita klik, maka tampilan seperti ini, new folder. Lalu kita buat nama foldernya terserah kita apa keinginannya, misalnya tes coba atau folder coba saya buat. Folder coba, kemudian kita create, kita buat. Mana dia? Iya, ini dia Bapak Ibu, folder cobanya. Ini folder coba. Ketika saya klik, maka kosong foldernya karena belum kita isi Bapak Ibu, masih kosong. Masih kosong Bapak Ibu. Lalu, seandainya kita ingin mengisinya dengan file di sini, ya bisa saja dari sini tadi kita upload filenya. Kita buat contoh misalnya saya mengupload file Bapak Ibu. Saya klik. Kemudian di bawahnya ke dialog box seperti ini. Mana file yang ingin saya simpan? Katakanlah ini sembarang saja, katakanlah ini file ini umpamanya saya pilih, kemudian saya open, maka dia proses uploading one item, ya sudah berhasil. Maka sudah berpindah ke sini. Anggap ini file foto saya Bapak Ibu sebagai contoh aja. Sudah ada. Ini dari komputer saya tadi itu Bapak Ibu, saya pindahkan filenya. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Drive. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa berbagi file di sini Bapak Ibu. Umpamanya saya ingin mengirimkan file ini atau file pendaftaran ini, form Bapak Ibu. Saya bagikan, saya klik kanan, kemudian saya share, saya bagikan maksudnya. Lalu muncul tampilan seperti ini, add editors, tambahkan editor. Siapa yang ingin saya tambahkan, saya ketikkan emailnya di sini. Anggaplah saya buat email saya sendiri. Akan langsung muncul ya, ini email pribadi saya sendiri, anggaplah orang lain itu. Baik, kemudian Bapak Ibu, kelebihannya juga setelah ketika kita ingin membagi file ini, ada pilihannya di sini. Ada editor. Editor berarti yang saya kirimi orang tersebut bisa mengedit file yang saya kirimkan tadi. Editor dia. Setelah itu tinggal klik send, kirim, maka sampai ke emailnya. Dia pun bisa bekerja dengan itu. Itu sebagai contoh, saya buang. Itu Bapak Ibu. Ini drive, ini nanti Bapak Ibu boleh mengeksplornya, terlalu banyak untuk dieksplor ini bagaimana membuat pesan yang dibintangi, kemudian bagaimana berbagi drive dengan orang lain melalui ini, masih banyak yang perlu dieksplor Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu seandainya ingin merubah warna folder ini bisa juga tinggal klik saja nanti. Ada pilihan warna, misalnya saya rubah ini, misalnya ini sertifikat daring, saya klik saja, kemudian klik kanan, lalu ambil yang change color ini, rubah warna, tinggal pilih warna yang kita inginkan. Misalnya saya buat warna merah, maka foldernya berwarna merah, sekedar untuk memudahkan
pengarsipan barangkali seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu Drive. Yang jelas Drive masih begitu banyak yang perlu dieksplor Bapak Ibu. Mungkin mulai sekarang sudah mulai kita membiasakan menyimpan file kita di Drive ini. Sehingga tidak terjadi lagi kalau dulu biasanya ingin membagi file dengan teman, colok flash disk ke sana kemari, ujung-ujungnya flash disknya terkena virus. Dengan Google Drive, no virus lagi Bapak Ibu. Yaitu Drive Bapak Ibu. Drive. Kemudian kita lanjut saja ke Google Document Bapak Ibu. Dari sini bisa atau kita mulai buka baru dari sini saja. Kita ke Google Document. Ini dia Bapak Ibu, Document, saya klik. Kemudian saya ambil yang ini, saya pilih yang blank, yang masih kosong. Ya. Sebentar Bapak Ibu sedang membuka. Ini Google Document. Selama ini kita biasanya mengetik di Microsoft Word tentunya Bapak Ibu. Kita semua yakin, termasuk saya. Namun dengan adanya Google Document ini tentu lebih asik dan lebih luar biasa sebenarnya Bu, fasilitas yang diberikan oleh Google ketika kita mengetik di sini Bapak Ibu. Nanti untuk mengupasnya, kelebihan-kelebihannya begitu banyak waktu yang kita butuhkan. Kita secara umum aja Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak belajar mengetik di sini, kita tidak belajar mengetik. Ini hanya sedikit membandingkan Google Document dengan Microsoft Word yang selalu kita gunakan Bapak Ibu. Ketika kita buka, maka tampilan seperti ini. Menu-menu yang di atas ya beda-beda tipis dengan apa yang ada di Google, di Microsoft Word. Mungkin kita mulai dari penyimpanan Bapak Ibu. Misalnya pelatihan, saya mengetik misalnya pelatihan Google Workspace for Education. Space for Education, Bapak Ibu. Jadi, apapun yang kita ketikkan, walaupun belum diketik, Bapak Ibu, ketika kita sudah membuka satu lembar kerja, Google Document ini, maka kapanpun itu, atau langsung kita tutup, kita close, dia akan langsung tersimpan di drive kita tadi, Bapak Ibu. Dia akan langsung tersimpan di sini. Tidak seperti kita bekerja di Word. Ketika kita lupa, ya kadang-kadang proses penyimpanan juga repot. Kita klik file, kemudian kita save as, dan seterusnya. Bapak Ibu, di sini tidak ada tombol save as, tidak ada tombol simpan, Bapak Ibu. Tidak ada tulisan save as. Lalu bagaimana? Dia akan tersimpan secara otomatis, dia tidak akan hilang. Bahkan dia punya version history, ada lorong waktunya di Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, misalnya saya klikkan di sini, ini untitled, ini judul dokumennya. Saya tidak ketik, saya hanya klikkan saja. Jadi apa yang terketik di sini, ketika saya klikkan dia akan menjadi judulnya. Boleh dirubah? Boleh. Tes judul, misalnya saya buat gitu. Nah, tes judul. Oke. Kemudian ada yang namanya salah satu tools atau alatnya voice typing, Bapak Ibu. Voice typing ini mengetik dengan suara. Barangkali kita sudah lelah mengetik dengan jari-jari kita, boleh kita mengetik dengan suara, Bapak Ibu. Di mana dia? Di sini. Di tools, kita pilih tools, kemudian kita scroll ke bawah, kita bawa ke bawah, ini dia. Ada simbol mikrofon, atau voice typing, Bapak Ibu. Voice typing, pelatihan Google Workspace for Education. Adakah yang meminta? Sebentar Bapak Ibu, sebentar ya, sebentar. Ada yang meminta masuk enggak tadi nih ya?
Oke, sebentar. Baik. Saya ulang, misalnya saya ingin mengetik dengan suara, Bapak Ibu, voice typing, saya ke tools, kemudian kita bawa ke voice typing. Nah, dia akan muncul simbol mikrofon seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita klik ini, kita klik to speak, klik untuk berbicara, klik. Baik, Bapak Ibu, suara bahasanya belum kita pilih. Kita pilih bahasa terlebih dahulu. Di sini ada bahasa Afrikan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa banyak lainnya, Bapak Ibu. Bahasa-bahasa. Kita ambil bahasa Indonesia. Belum dipilih tadi. Oke. Bahasa Indonesia. Oke. Tes voice typing. Tes. Selamat siang Bapak Ibu semua. Iya. Jadi apa yang saya ucapkan dia ketikkan Bapak Ibu. Saya tidak mengetik Bapak Ibu. Tapi tangan saya ngetik terus gitu kan. Udah cukup, berhenti. Jangan ngetik lagi. Oke. Dah, kalau sudah Bapak Ibu kita klik saja, kita berhentikan dia. Oke. Dan ini hanya ada di Google Document tentunya Bapak Ibu. Kalau kita mengetik di Microsoft Word, tidak ada fasilitas untuk voice typing ini Bapak Ibu, tidak ada fasilitasnya. Oke, itu salah satu kelebihannya. Kemudian ini file ini, dokumen saya ini bisa saya bagikan kemana saja. Misal saya ingin bagikan dokumen saya ini ke orang lain. Saya ambil yang share, artinya bagi, klik share, kemudian tampilannya seperti ini. Share with people and groups, bagikan kepada orang lain atau kepada grup. Kita ketikkan email seseorang yang ingin kita bagikan. Anggaplah saya ingin membagikan ke email saya sendiri lah, supaya mudah. Oke, begitu. Lalu ada pilihannya Bapak Ibu, ada 3 pilihan di sini. Ada sebagai viewer, sebagai komentar, dan sebagai editor. Sebagai viewer artinya seseorang yang saya kirim file tadi ini, dia hanya bisa melihat file saya yang saya kirim tadi, Bapak Ibu. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihatnya saja. Kemudian kalau kita pilih komentar, maka orang yang saya kirimkan file saya tadi hanya bisa mengomentari. Dan terakhir sebagai editor, ketika kita pilih editor, maka bisa mengedit, karena dia sebagai editor bisa mengedit dan segala macamnya. Terserah kita inginnya apa. Misalnya kita pilih editor gitu. Kemudian jika ingin ditambahkan pesan, misalnya tolong dibantu. Misalnya seperti itu, ya bisa saja apapun pesannya terserah kita Bapak Ibu. Lalu kita send. Maka itu akan terkirim, saya batalkan Bapak Ibu, akan terkirim ke email yang tadi Bapak Ibu. Sebentar. Saya mendengar suara meminta saya stop sharing sebentar Bapak Ibu ya, stop sharing sebentar. Saya stop sharing sebentar. Yang lower. Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar. Oke, saya lanjutkan share sharing saya, Bapak Ibu, maaf sedikit terganggu tadi. Baik, present saya ulangi. Sebentar Bapak Ibu, saya bagi layar dulu. Baik.
Sebentar bagi layar. Start presenting. Oke. Oke. Sini tadi. Ketika berbagi. Baik. Tadi sampai di sini, sampai berbagi file kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika ini saya bagikan, maka semua kita bisa bekerja bersama-sama di satu halaman ini Bapak Ibu. Kita demokan, coba saya bagi ke Pak Joko ya. Pak Joko bisa bantu ya ini ya? Pak Joko bisa bantu kan? Saya kirim. Untuk saat ini saya mengikuti menggunakan HP, Pak. Oh, Laptop. HP, oke. Ya, Iya, Bapak Pak, Ibu. karena signal kurang mendukung, Pak. Oke, baik Pak Joko. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, mungkin tidak perlu didemokan. Jadi umpamanya begini. Umpamanya saya kirim ketikan ini, file ini, data dokumen ini ke Bapak Ibu, manapun kita bisa bekerja bersama-sama, kita bisa mengetik bersama-sama di sini Bapak Ibu. Saya mengetik di sini, nanti umpamanya Bapak Ibu mengetiknya di sini bersama-sama dalam waktu yang bersamaan Bapak Ibu. Nanti ada tandanya. Nanti bahkan kalau sudah beramai-ramai mengetiknya, ketika saya mengetik ini maka nama saya akan muncul di sini tandanya. Misalnya warnanya kuning atau warna merah, warna ini, kursornya ini. Warna yang kedip-kedip ini akan berubah warna. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Bisa bekerja bersama-sama, bisa mengetik bersama-sama di sini Bapak Ibu. Kalau dibagikan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ini ada version history juga. Kelebihannya ada version history di file ini. Ketika kita klik file, kita scroll ke bawah version history. Version history ini maksudnya begini Bapak Ibu. Apapun yang perubahan di file ini, dia akan tunjukkan kepada kita, terutama jika waktunya sudah lama. Kalau ini karena waktunya masih baru, mungkin perubahannya tidak begitu banyak. Saya klik yang see version history. Kita lihat history perubahannya. Ya, ini 19 Agustus. Ini jam sekian, jam 19 Agustus jam 1:25:23 menit. Ketika yang ini masih kosong Bapak Ibu. Kenapa? Yang awal tadi, mana dia? Kalau yang ini saya klikkan, ini dia pilihannya. Maknanya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengetik di Microsoft Word, sulit sekali untuk melakukan ini, bahkan tidak bisa. Kita hanya bisa lakukan undo, kembali. Namun ketika sudah disimpan kan tidak bisa dikembalikan lagi. Ketika kita ingin mencari file, yang mana ya kemarinnya, ketikan kemarin, susah sekali. Kalau di dokumen, Google Dokumen ini Bapak Ibu, apapun yang pernah Bapak Ibu ketikkan di sini, apapun yang pernah, dia akan terlihat dan bisa kita kembalikan kapan saja. Oh, ketikan yang 2 minggu yang lewat, atau ketikan yang setahun yang lewat, sebulan lewat, bisa kita kembalikan dia Bapak Ibu. Nanti akan muncul dia banyak di sini. Historinya, sejarahnya. Tanggal sekian, jam sekian, ini filenya, ketikannya yang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini version history atau lorong waktu Bapak Ibu. Bisa kita kembalikan. Baik. Kemudian kelebihannya juga ada bisa kita memberi komentar Bapak Ibu, add comment. Dengan cara kita blok terlebih dahulu atau kita letakkan kursornya di mana saja. Misalnya saya ingin mengomentari ini. Anggaplah murid kirimkan tugasnya di Google Document, kemudian saya mengomentari tugasnya yang ini. Saya blok, kemudian saya klik add comment, berikan komentar. Kita klik, misalnya komentarnya tugasnya sudah baik, tinggal diberi ya tambahan gambar. Nah, misalnya seperti itulah umpamanya. Nah, ketika saya klik comment, kemudian saya comment. Ini komentar saya terhadap tugas ini. Dan ini saya kembalikan lagi nanti ke anak, dia akan membaca komentar saya tanpa merusak file dia. Sama sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan komentar langsung. Dan bisa nanti yang kita berikan juga bisa membalas komentar kita dan begitu seterusnya Bapak Ibu.
Lalu kelebihannya lagi Bapak Ibu, saya cancelkan saja. Kelebihannya lagi ada tombol explore di sini Bapak Ibu. Ini di pojok kanan ada bintang ini, ada explore. Apa fungsi explore? Jadi untuk mengeksplor Bapak Ibu, kemana-mana kita cukup di sini saja. Nah, sini. Misalnya saya ingin mencari logo Google, saya ketikkan di sini Bapak Ibu. Logo Google. Oke, saya enter. Ini ada web, ada image, ada gambar-gambar, ada drive. Ini dari drive saya. Karena saya mencari logo, mencari gambar, coba saya klik yang di sini. Saya pilih image-nya. Ya, ini tampilan logo-logo Google, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu membuka tab baru seperti ini. Kita buka baru kan, kita buka baru, kemudian kita cari logo Google misalnya. Logo Google. Tidak perlu lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena di Google Document ini sudah disediakan di sini, di pojok ini. Di Explore ini, tombol Explore ini. Nah, tombol Explore. Kita ulangi. Logo Google. Saya klik. Saya ambil yang image karena saya mencari gambar. Nah, ini dia pilihannya. Misalnya saya ingin meletakkan logo Google yang ini ke dokumen ini Bapak Ibu, ke dokumen ini, maka cukup saya klikkan tanda plus ini, tanda tambah ini di sampingnya, insert image atau sisipkan gambar. Saya klik, dia akan berpindah ke sini Bapak Ibu. Ya, ini dia sudah jadi dia gambarnya. Tidak perlu repot-repot mencari gambar kemana-mana Bapak Ibu. Gambar apa saja di sini. Tinggal atur posisi dan letaknya saja, dan ukurannya saja Bapak Ibu. Itu dia. Explore, Bapak Ibu. Itu tombol explore. Bapak Ibu bisa mengeksplor di sini. Kemudian Bapak Ibu, kelebihannya lagi, di Google Document ini kita bisa membuat footnote secara otomatis. Misalnya, saya explore dulu penelitian tindakan kelas misalnya, saya klik. Oke. Ini kalau kita klik di bawahnya keluar, kemudian kita kopikan banyak teksnya. Ini kita demokan sebentar saja, teksnya kita copy. Misalnya ini saya copy, bentar Bapak Ibu, saya copy. Saya pindahkan ke sini tadi. Iya. Saya salin, kemudian saya tempel. Ya, ini dia. Ini kan dari internet, Bapak Ibu. Kita browse dari internet. Ketika kita membuat karya ilmiah, tentu biasanya kita membuat footnote misalnya. Ini kan dari sini tadi Bapak Ibu. Nanti di bawah ini dia akan muncul catatan kaki secara otomatis Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi buat footnote dan segala-gala macam diketik-ketik halaman sekian begitu. Ya, cukup kita klikkan ini, letakkan kursornya di sini atau di mana saja nanti. Sini boleh. Kemudian kita klik yang ini Bapak Ibu. Cite as footnote karena saya tadi mengambilnya dari sini. Bapak Ibu, ketika saya klik nanti maka akan ada tulisan di bawah Bapak Ibu. Kita lihat ya, kita klik. Ya, ini dia Bapak Ibu. Muncul dia secara otomatis. Kan kalau karya ilmiah itu tentu harus ada catatan kakinya seperti ini. Ya. Otomatis Bapak Ibu, tidak saya ketik. Hanya tinggal kita klik yang tanda ini, tanda petiknya itu, cite as footnote Bapak Ibu. Memudahkan sekali. Memudahkan sekali. Ya. Baik Bapak Ibu, selebihnya ini bisa dieksplor, ini yang bersama-sama saja, ukuran fonts, bold dan segala macamnya ini kurang lebih sama saja. Dan di sini ada juga tempat komentar Bapak Ibu. Kita bisa berkomentar di sini. Kita bisa berkomentar ketika file ini saya bagikan, maka ini tempat komen.
atau tempat chattingnya Bapak Ibu. Ada chattingnya. Jadi Google Document ini ada tempat chattingnya Bapak Ibu. Kita bisa chatting di sini ketika kita bekerja bersama-sama, kita juga bisa chatting di sini Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau dipraktekin luar biasa, asik sekali sebenarnya. Baik, itu sekedar gambaran umum pengenalan saja buat Google Document Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita coba buka yang Google Sheets Bapak Ibu. Google Sheets. Dari sini dari Drive kita boleh buka juga, dari yang sini tadi ambil di sini juga boleh, dari mana-mana saja sama saja Bapak Ibu. Misalnya saya dari Drive sajalah. Saya ambil yang new, kemudian saya pilih yang di bawah ini Google Sheets. Kemudian saya ambil yang blank spreadsheet yang masih kosong. Kertas kerja yang masih kosong Bapak Ibu. Iya. Ini spreadsheet, Google Sheets untuk mengolah data, untuk mengolah angka. Kalau Google Document tadi untuk mengolah kata. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini Google Sheets yang di atas menunya ya kurang-kurang lebih sama, saya kira. Yang menunjukkan perbedaannya hanya bisa berbagi seperti tadi. Ya kalau di Google Sheets ini tentu bekerja dengan tabel, bekerja dengan angka, bekerja dengan rumus, itu saja Bapak Ibu. Tidak jauh beda dengan Excel. Ya, karena ini kan Excel-nya Microsoft Excel. Kalau Google punya Google Spreadsheet, dia punya sheet-nya. Kemudian itu saja, bisa kita share, bisa kita bagikan kepada siapa. Ini untuk nge-share dia minta kasih nama dulu filenya, baru di-share. Dia menyarankan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada. Jadi tidak ada yang terlalu apa, sini biasa saja. Sama, version history-nya juga ada, artinya bisa kita kembalikan ke waktu dan hari kapan kita inginnya file ini bisa kita kembalikan. Ada lorong waktunya kira-kira Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Itu dia Google Sheet. Ini setelah saya buka, dia langsung otomatis tersimpan di drive saya. Kita lanjut Bapak Ibu, karena materi ini harus diselesaikan juga. Dalam pertemuan siang ini, kita lanjut mungkin ke Google Slides. Boleh bertanya Pak Zul? Iya Bu, maaf Bu sebentar. Tadi Google Dokumen itu langsung tersimpan sendiri atau bagaimana? Maaf, saya tidak nyimak tadi. Langsung tersimpan sendiri Bapak Ibu. Apapun yang kita buka di Google ini Bapak Ibu, apakah Google Docs, Google Sheet, Google Slides, nanti semuanya Google Sites, tidak kita simpan pun dia akan tersimpan sendiri Bapak Ibu. Langsung ditutup juga akan tersimpan sendiri. Kalau bekerja di Microsoft kan harus ketik klik file, cari tulisan save as, disimpan begitu, agak beberapa langkah kan. Kalau di Google nggak perlu lagi sibuk-sibuk kita menyimpannya Bapak Ibu, karena tersimpan secara otomatis Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Itu tersimpannya di email. Di drive kita, di drive Bu. Drive ini, seperti ini, di drive saya ini ya. Nah, ini. Berarti tadi maaf Pak, saya telat masuk. Drive itu kita buat drive sendiri dulu? Iya, Bapak Ibu sudah punya drive sendiri. Ketika Ibu menggunakan akun belajar, sudah Ibu aktifkan akun belajar Ibu yang nama misalnya akun belajar saya Julkarnain Silalahi 41 @guru.sd.belajar.id, itu akun belajar saya Bapak Ibu. Ketika itu saya aktifkan, saya aktifasi, siapa yang memberikan itu Ibu? Yang memberikan itu kementerian, diberikan kepada kita semua termasuk kepada siswa. Maka kalau sudah kita aktifkan, ini semuanya ada Gmail, ada Google Drive-nya, tinggal kita klik aja dan ini punya saya. Kalau Ibu buka punya Ibu, ya itu punya Ibu semua gitu. Bebas semua diapakan, dimanfaatkan, dieksplorasi, gratis Bapak Ibu. Gratis. Sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan kan. Sekedar informasi mungkin Bapak Ibu, sekedar berbagi. Terima kasih Pak Zul. Iya, makasih sama-sama Bu. Sekedar berbagi. Ini Bapak Ibu, sebelum ini namanya kan G Suite, G Suite for Education.
Jadi sebelum kita diberikan akun belajar itu, untuk mengakses ini semua yang canggih-canggih tadi itu sedikit repot kita Bapak Ibu. Kita butuh proses lah, dan tidak bisa secara pribadi. Dia atas nama lembaga, misalnya sekolah, itu pun prosesnya begitu panjang. Ada permohonan, ada interview dan segala macamnya. Itu kata guru-guru yang mereka sudah lama menggunakan G Suite for Education di sekolahnya dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu. Makanya beberapa teman mengatakan kami iri. Kenapa iri? Ya sekarang mudah sekali, tinggal dibagi-bagikan aja satu-satu kepada kita. Gitu. Nggak ada kerja, kita cuma mengaktifkan saja sebenarnya gitu. Jadi mereka kira-kira seperti itulah, iri lah, sedikit iri gitu kan. Baik, terlanjut Bapak Ibu, ini drive kita. Ini saya tadi tidak simpan Bapak Ibu, ini. Yang ini kan tidak saya apa-apai tadi. Dia sudah langsung tersimpan di sini Hania. Ini dia muncul di sini. Ya, di drive saya tadi Bapak Ibu. Gitu. Ya, sheet sudah. Kemudian ini ada juga tombol explore-nya. Misalnya saya membuat data anak misalnya Bapak Ibu. Nama saja langsung supaya cepat Bapak Ibu ya. Nilai UH 1, kemudian nilai UH 2. Oke. Namanya Adi dan Susi misalnya Bapak Ibu ya. Saya anggap aja nilainya 80, kemudian Susi nilainya 85, kemudian di sini anggaplah 90 dan ini 95 misalnya. Oke, saya rapikan misalnya. Kita rapikan posisinya. Nah, kalau mau dikasih tabel seperti ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi, seandainya kita ingin membuat grafiknya, membuat chartnya, kita tinggal ke sini saja Bapak Ibu, ke tombol explore yang di sebelah bawah itu, sebelah kanan. Kita klik, kemudian nanti ada pilihannya. Ini dia mau yang mana sudah muncul nanti. Nih. Misalnya kita ingin yang ini, kita klik ini, kita insert chart. Nah, ini dia grafiknya Bapak Ibu, langsung jadi dia, nggak repot-repot lagi. Nah, ini bisa didesain, ya bisa didesain ini Bapak Ibu. Ya, ini ingin didesain banyak, mau di-download bisa, diedit bisa, semuanya bisa. Atau dipindahkan ke sheet sendiri. Dipindahkan dia satu halaman sendiri, tinggal klik yang ini Bapak Ibu. Move to our sheet, pindahkan ke halaman sendiri. Saya klik, maka pindah ini. Sendirian dia penuh. Kira-kira seperti itu. Karena udah pindah dia, hilang dia di sini Bapak Ibu, udah hilang dia. Ya, selebihnya mungkin bisa dieksplor lah Bapak Ibu. Ya, bisa dieksplor lebih jauh lagi. Oke. Ini nggak saya simpan, nanti muncul sendiri di drive saya itu. Nggak saya kasih nama pun dia akan muncul sendiri Bapak Ibu. Nggak perlu repot-repot kita. Oke Bapak Ibu, itu Google Spreadsheet. Kemudian kita lanjut ke Google Slide. Nah, ini tidak terkejar waktunya Bu ya. Kita ya singkat-singkat aja, boleh kita ambil dari sini Google Slides, kemudian pilih yang blank, yang masih kosong. Oke. Bentar Bapak Ibu, agak lama sedikit. Iya, terbuka. Oke, baik. Baik, terbuka. Saya hapus. Oke. Saya hapus. Oke, baik. Ini slide kosong Bapak Ibu, slide kosong. Biasa kita ingin membuat presentasi bekerjanya di PowerPoint. Ini Google Slides ini adalah PowerPoint-nya Google Bapak Ibu. Punyanya Google, PowerPoint-nya Google, gitu kan. Kita lihat kecanggihannya Bapak Ibu. Mulai dari tadi ini explore. Kita explore aja. Misalnya saya ingin mencari gambar Candi Borobudur misalnya lah. Candi Borobudur misalnya. Saya klik, saya cari gambarnya, saya klik yang image,
Nah, saya pilih gambar. Misalnya saya ingin meletakkan gambar ini ke sini. Tinggal saya klik saja yang tanda plus ini Bapak Ibu, tanda tambah ini. Klik. Ya, ini dia Bapak Ibu, muncul. Nah, lalu misalnya saya cari gambar lain lagi, ingin saya letakkan di sini. Gambar candi ya, Muara Takus misalnya. Muara Takus. Oke. Ya, ini candi Muara Takus, saya ambil yang ini, misalnya saya klik insert. Oke. Ya. Ini gambar sudah ke sini Bapak Ibu. Baik. Ini di satu slide ini sudah ada 2 gambar Bapak Ibu. Ya. Perhatikan susunannya seperti ini Bapak Ibu. Sekarang ketika saya klik lagi explore ini di bawah ini, maka Google menyediakan membantu kita untuk menyusunnya Bapak Ibu. Kira-kira ngomongnya gini, inilah pilihlah terserah kamu mau sukanya yang mana, kira-kira begitu. Nah, ini susunannya Bapak Ibu. Misalnya saya pilih klik yang ini. Ya, di sini akan tersusun sendiri, nggak repot-repot kita nyusunnya, merapikan seperti di PowerPoint kan, tarik sana, tarik sini, gitu. Oh, saya nggak mau, saya mau yang bentuk seperti ini misalnya. Saya klik aja, ya tersusun sendiri dia Bapak Ibu kan. Ya, jadi dibantunya kita. Itu salah satu kelebihannya. Banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa insert. Oke, saya ambil slide yang kedua. Contoh. Misalnya kita ingin presentasi kita tuh ingin menyisipkan gambar, kita pilih ke sini Bapak Ibu, kita insert, kemudian ambil image, terserah apakah mau dari komputer atau dari mana. Baik, mungkin sekalian kemarin ada yang bertanya menyisipkan di player yang kemarin Bapak Ibu ya. Oh ya, di player kemarin. Ya, sekalian. Di player perkenalan kemarin kita perginya ke insert ya Pak Ibu yang belum apa kemarin, kita insert, kemudian kita ambil image, kita pilih upload from computer, tunggu sebentar Pak Ibu ya, ayo cepat. Oke, anggaplah saya ambil gambar ini. Nah, ini gambarnya. Oke, ini gambar saya. Contoh saja, saya klik open. Ya, ini gambar saya Bapak Ibu. Itu di flyer kita tuh kan gambarnya lingkaran. Ya, kita sarankan kan berbentuk lingkaran begitu. Jadi kita crop aja gambarnya Bapak Ibu. Kita crop. Mana dia cropnya? Ini kita klik dulu gambarnya. Kita klik, kemudian pilih yang ini. Nah, crop image, potong gambar. Crop itu memotong nanti. Kemudian kita klik yang ini, kita pilih yang shapes, yang bentuk. Jadi potongan gambarnya itu terserah kita mau bentuk yang mana. Ya, kemarin gambar saya kasih bentuk yang oval. Kita klik ini Bapak Ibu. Oke, hilang dia. Yang lock, Pak. Hilang dia. Oke, ulang Bapak Ibu. Iya. Bentar Bapak Ibu ya, kok bisa hilang deh gambarnya nih. Oke, coba saya ulang Bapak Ibu. Saya ambil gambarnya lagi yang tadi. Begitu lama. Ayo cepat. Saya ulang. Ya. Kemudian kita ambil yang ini kenapa suaranya kembali ke saya nih. Misalnya ini image, mudah-mudahan tidak hilang lagi. Yang lingkaran Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, apakah suara di sana kembali? Ini suaranya kok kembali ke saya ya? Jelas Pak, jelas. Ya. Enggak, suara saya kok kembali ke saya ini. Suaranya kembali ke saya. Iya betul, ada suara balik. Iya, kembali ke saya nih suaranya. Kok masalahnya? Atau saya kurangi mikrofonnya, saya volumenya saya kecil ya.
Bentar Pak. Bentar, Bu, ya. Aduh, terlalu tinggi mungkin. Oke, 58 mungkin. Tes, oke, nggak balik ya. Iya, gambar saya sudah saya crop, sudah saya potong, bentuknya lingkaran. Ya, Bapak Ibu tinggal atur-atur saja posisinya, tarik sana, tarik sini aja lagi, ke sana, tarik sini gitu. Nah, tinggal diletakkan di lingkaran yang kemarin itu ya sudah saya sediakan template-nya. Begitu aja Bapak Ibu, enggak susah. Baik. Kemudian mungkin ada yang belum dihapus background-nya. Untuk menghapus background gambar, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah tahu. Kita pergi ke remove background aja, Bapak Ibu. Kita ketikkan remove dia, tulisannya remove untuk menghapus latar belakang gambar, latar gambar kita dengan detik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Remove bg, remove.bg, remove bg. Kita klik. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, ini tampilannya. Ini remove bg. Kita klik yang upload image. Kita masukkan gambarnya dan kita klik, maka di bawahnya gambar mana yang mau dihapus backgroundnya. Misalnya saya pilih gambar ini. Ini saya sengaja saya sediakan, ini gambar ini ada latarnya tadi Bapak Ibu. Kemudian saya klik open. Oke. Tunggu sebentar, hitungan menit. Nggak sampai lah. Ini sudah hilang dia Bapak Ibu backgroundnya. Tadi ini ada backgroundnya, ini ada gambarnya. Kalau ada yang sedikit-sedikit tersisa, tinggal dihapus saja di sini bisa. Ini sudah terhapus backgroundnya. Kemudian tinggal kita download. Kita klik download. Ya, dia akan bertanya mau nyimpannya di mana, terserah. Mau simpan di D atau di dokumen atau di mana saja. Kemudian kita save, kita simpan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk menghapus latar gambar kita dalam hitungan detik. Oke. Ya, ini gambar untuk. Oke, saya coba slide berikutnya. Misalnya kita menyisipkan video di presentasi kita. Ya, kita kembali ke sini ya Pak Ibu. Kita insert, kemudian video. Ini ada video, banyak yang bisa kita sisipkan. Bisa kita insert audio, teks, dan segala macamnya. Saya coba video. Video dari mana? Dari YouTube bisa langsung Bapak Ibu. Katakanlah video ya Albert Einstein lah misalnya. Einstein seperti praktek yang di classroom. Kemudian kita search videonya. Ya, ini banyak pilihannya, ini dari YouTube. Katakan kita pilih yang ini, kita klik yang ini, kemudian kita klik yang select, artinya kita pilih. Oke. Ya. Tunggu sebentar, dia sedang mengupload Bapak Ibu, creating video, sedang membuat videonya, untuk ditampilkan di slide ini. Oke. Maklum Bapak Ibu agak lama. 1, 2, 3. Dan nanti ketika sudah tampil videonya di slide, ini bisa kita atur Bapak Ibu, waktu dia untuk play. Nah, tinggal kita geser-geser saja posisinya. Nah, ini adalah video. Nah, tinggal geser-geser. Oke, Bapak Ibu. Klik. Kemudian bisa diatur layoutnya seperti apa, mau seperti apa bentuknya, seperti ini kah, atau seperti ini, penuh, bisa juga. Gampang. Mudah sekali Bapak Ibu. Iya, itu dia. Nanti waktunya juga bisa diatur dan bisa Bapak Ibu explore lah. Dari menit ke menit berapa dia harus segambaran secara umum aja tentang Google Slides atau PowerPoint-nya lah biasa kita bekerja. Ini terserah mau dikasih judul, mau enggak, ya bagusnya kasih judul Bapak Ibu ya. Oke. Itu Google Docs, Sheets,
slide sudah. Coba kita Google Forms Bapak Ibu. Saya klik Google Forms. Udah jam 2. Baik. Ya, Google Forms ini yang sangat sering kita gunakan sebenarnya Bapak Ibu untuk membuat kuis ataupun membuat survei dan segala macamnya. Sangat banyak manfaatnya bisa digunakan. Misalnya saya membuat soal lah, membuat soal. Saya klik di sini, misalnya ulangan harian misalnya. Nah, Bapak Ibu, ini kan belum saya ketik ini yang di atas ini judulnya. Saya hanya mengetik ini. Nanti saya klikkan di sini, biasanya ini langsung berpindah ke sini. Ya, kan tanpa diketik dia muncul sendiri namanya ulangan hari apa yang di sini. Tapi kalau ingin diganti lagi ya boleh. Tidak masalah. Oke. Kemudian misalnya saya buat soal ulangan matematika lah Bapak Ibu ya, yang sederhana ini contoh aja. Kan soal di bawah ini grafik standar seru. Oke, masuk soal yang pertama ini bentuk yang sangat sederhana sekali Bapak Ibu, nanti bisa dieksplor lagi bentuk yang lainnya. Misalnya 2 tambah 4 sama dengan titik. Oke. Ini pilihannya Bapak Ibu. Bentuk soalnya seperti apa? Apakah short answer, jawaban singkat atau paragraf atau essay, multiple choice, pilihan ganda, checkbox, drop down dan seterusnya. Saya ambil yang multiple choice saja, pilihan ganda. Maka jawabannya di sini misalnya kita buat 6, kemudian selanjutnya 7, B-nya 8. Oke. Nah, ini satu soal. Kemudian kalau ingin menambahkan soal berikutnya, kita klik saja yang ini Bapak Ibu. Add question, tambahkan question. Tambahkan pertanyaan. Misalnya saya klik, tambahkan. Misalnya 5 tambah 6 sama dengan titik. Oke, tetap masih multiple choice, masih pilihan ganda. Kemudian opsinya jawabannya 11 misalnya. 12, 13, 14. Oke, 2 saja Bapak Ibu. Cukup ini hanya sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu, setelannya misal kita ingin ini kita jadikan kuis, maka dia supaya bisa mengoreksi sendiri kita setel di sini Bapak Ibu. Ya, ini ulangi. Kita klik yang gambar roda bergigi ini, settings. Kita klik yang pertama general, ini tidak usah, tidak perlu mengumpulkan email. Kemudian yang ini perlu dihilangkan centangnya Bapak Ibu. Ini apa ini? Maksudnya restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SDN its trusted organization. Maksudnya ketika kita biarkan tanda centang ini, maka hanya email-email yang berada di bawah Kementerian akses Google Form ini nantinya Bapak Ibu. Kalau email pribadi nggak bisa mengaksesnya karena sudah dikunci di sini. Maka supaya bisa semua email mengaksesnya, mengerjakannya, ini kita hilangkan saja centangnya. Begitu. Nah, setelannya ini kita membuat settingannya. Kemudian responden can, artinya peserta ujian nanti ini anak-anak yang akan kita kirimkan soal ulangan ini, kalau kita ingin mereka bisa mengedit, ya kita centang ini. Atau ingin melihat responnya, grafiknya kita centang. Tapi biasanya tidak usah kita centang, nanti mereka bisa mengedit-edit lagi gitu. Kemudian kita pergi ke setelan yang kedua, presentationnya. Show link, kita centang ini supaya nampak linknya. Kemudian confirmation message, ini maksudnya kalau sudah mereka kirim, nanti ada konfirmasinya. Setelah mereka submit, misalnya kita ucapkan terima kasih, misalnya begitu, maka akan muncul nanti kalau mereka sudah kirim. Kemudian yang quiz, ini setelannya. Kita kalau ingin membuat soal ini kita jadikan quiz, ini kita perlu hidupkan, make this a quiz, kita jadikan ini sebagai quiz supaya dia bisa mengoreksi sendiri, nanti menilai sendiri, memberi poin sendiri, tidak perlu kita koreksi lagi Bapak Ibu. Kemudian
ini quiz options, lock mode on Chromebooks, maksudnya kunci dengan mode Chromebooks. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Chromebooks, itu soal ini ketika anak-anak membukanya, itu bisa kita kunci. Kita klik ini, turn on lock, maka terkunci. Makna terkunci di sini, ketika mereka membuka Google Form tadi, soal ulangan tadi, maka mereka tidak bisa buka apa-apa lagi, terkunci layar laptopnya. Hanya itu aja yang nampak Bapak Ibu, terkunci. Itu maksudnya. Tetapi tidak bisa menggunakan laptop biasa seperti ini. Dia harus menggunakan Chromebook, Bapak Ibu. Chromebooks itu perangkat miliknya Google sendiri. Kita sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan Chromebooks itu, Bapak Ibu. Kemudian rilis grade, rilis nilai, ya langsung setelah dikirim langsung nampak nilai ini. Kalau kita klik yang ini, atau later atau nanti setelah secara manual. Kemudian ini responden can see, maksudnya peserta bisa kalau ini kita centang, maka peserta dapat melihat pertanyaan yang hilang atau yang salah, kira-kira begitu. Kemudian kalau ini kita centang, maka peserta akan dapat melihat jawaban yang benar. Kalau kita jadikan kuis, bagusnya nggak usah dicentang, nanti mereka tahu jawabannya, bisa ulang lagi, atau kasih tahu ke temannya. Kemudian ini poinnya, kalau mau ditampilkan poinnya juga bisa. Oke, sampai di situ kita save settingannya, kita simpan settingannya Pak Ibu. Kita simpan. Oke. Bagaimana membuatnya? Ya, kita misalnya ke sini tadi, supaya dia terkoreksi sendiri, kita ambil yang ini Bapak Ibu. Kita buat answer key, kunci jawaban. 2 tambah 4 berarti 6. Nah, ini kita poinnya berapa ya soalnya? Misalnya poinnya 10 misalnya, satu soal ini umpamanya. Kemudian kita pilih jawaban yang benar itu mana? Ini kita klikkan Bapak Ibu. Oke, kemudian ini add answer ini, add feedback ini maksudnya begini. Kalau incorrect answer, kalau anak itu incorrect, salah, kira-kira feedback yang ingin kita kasih apa jawab? Di sini misalnya ulangi lagi, misalnya begitulah. Terus kalau jawaban anak itu benar, apa kata-kata yang kita sampaikan? Luar biasa, misalnya begitu Pak Ibu ya, luar biasa. Lalu kita simpan, kita save, misalnya gitu kan. Nah, kita klik done, kita siapkan, dan begitu seterusnya. Yang ini kita klik juga, answer key-nya kita kasih kunci jawabannya, poinnya 10 juga kita buat, kemudian 5 tambah 6 kita klik, berarti jawaban yang benar 11. Ya, tidak usah kita kasih feedback lah, langsung kita done-kan saja. Oke, ya, seperti ini. Kemudian sebelum kita kirim, baiknya kita preview dulu. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Apakah sudah benar, ataukah masih ada ketikan yang salah dan segala macam. Tampilan seperti ini ya Pak Ibu. Nah, ini contoh tampilannya. Previewnya dulu. Oke. Ini masih banyak settingan-settingan yang lainnya. Apakah ingin di custom, apakah diwarnai atau segala macamnya, bisa dirubah-rubah. Atau dikasih gambar juga bisa. Masih banyak apa Ibu settingan lainnya. Nanti seandainya menguncinya, memberi batasan waktu, misalnya kuis ini hanya sampai batas waktu jam 12 tanggal 20 Agustus misalnya. Maka kita bisa buat di sini Bapak Ibu. Tapi harus di add on, ada fitur tambahannya, di mana dia form limiter namanya Bapak Ibu. Kesini Bapak Ibu ya, form limiter. Kemudian kita klik yang set limit. Klik set limit. Kemudian di sini kita atur dia. Kita atur limit type, tipe limitnya, tipe batasannya apa ya? Maunya kita. Date and time. Tanggal dan waktu atau number of responses, jumlah penjawab. Kita pilih date and time aja Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini
kita select, kita pilih date-nya, tanggalnya, tanggal berapa batas waktunya mereka bisa mengerjakan ini. Misalnya tanggal 20, jamnya pukul berapa? Misalnya pukul 1. Oke, yang ini. Oke. Ya, misalnya jam 12. Mau dia nih kita klik set. Nah, jadi batasnya ini bisa diakses, bisa dikerjakan tanggal 20 Agustus pukul 12 gitu kira-kira. Kemudian kalau ingin kita menambahkan pesan bisa, misalnya anaknya itu sudah terlambat tanggal 21 dia baru mau buka ini, kerjakan ulangan ini, kita buat saja di sini tulisan maaf, ulangan sudah ditutup. Misalnya begitu, terserah kata-kata kita. Nah, kemudian kita save, kita simpan Bapak Ibu. Oke, sudah tersimpan. Maka lewat tanggal 20 Bapak Ibu, ini tidak bisa dikerjakan lagi oleh anak-anak karena sudah kita batasi. Begitu. Anggaplah ini sudah sempurna, walaupun masih banyak settingan lain dan masih banyak yang bisa didesain lagi. Ini kemudian tentunya ingin kita kirimkan Bapak Ibu ke peserta didik kita. Maka kita pilih yang send. Oke, send form kita kirim. Kita kirim lewat apa? Ya biasanya melalui link ya Bapak Ibu ya. Kita kirim melalui link, misalnya ini. Linknya kita ini linknya ini kan terlalu panjang Bapak Ibu. Linknya ini terlalu panjang, maka supaya memudahkan, supaya dia lebih pendek linknya, seperti link-link yang saya kirim, link daftar hadir atau link apa, itu kan kita perpendek linknya. Kita copy, kita pendekkan. Di sini juga sebenarnya bisa kita pendekkan shorten URL, perpendek link, tetapi tidak begitu pendek. Untuk memendekkan link ini bisa kita menggunakan layanan bit.ly atau gg.gg atau bioku. Banyak Bapak Ibu. Coba yang bit.ly aja. Misalnya kita ketikkan bit.ly yang mungkin pada umumnya. Ada juga bioku seperti punya Pak Catur itu, dia mengolah bioku Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, tampilannya ke sini. Maka kita klik yang create, kita ciptakan, kita membuat kira-kira. Paste long URL, letakkan link yang panjang tadi di sini katanya. Ya, saya pastikan saja. Ini yang panjang tadi dari sini. Yang ini tadi panjang Bapak Ibu, saya letakkan di sini. Nah, menjadi pendek dia Bapak Ibu, jadi segini. Karena ini gratis, tentu ada batasannya Bapak Ibu. Karena ini kan saya menggunakannya gratis, ya. Jadi tidak begitu bisa dirubah-rubah, dibuat nama ini tidak terlalu bisa dia. Kemudian kita save, kita simpan. Link sudah diciptakan. Kemudian linknya kita copy. Kita copy. Barulah Bapak Ibu linknya itu mau disebar kemana, mau di-share kemana ke anak, apakah melalui WhatsApp atau apa gitu kan, tinggal bagikan saja dia Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Kalau di sini langsung kita klik shorten URL, ya bisa pendek juga dia, tapi seginilah pendeknya Bapak Ibu. Ini pendeknya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu punya soal yang sudah diketikkan di Microsoft Word atau dimanapun, itu bisa langsung dipindahkan ke sini. Cuma harus kita tambahkan alatnya yang namanya form builder ya. Di sini ada Bapak Ibu, form builder. Form builder, ya, bisa coba, bisa explore. Misalnya form builder, kita start. Kita klik start, kemudian dia akan meminta file yang soal-soal itu adanya di mana, ya kita tinggal pilih tempatnya. Mudah sekali sebenarnya. Oke Bapak Ibu, itu Google
Form. Setelah Google Form, ada Google Sheet, sudah Classroom lah Bapak Ibu. Kita bicara Classroom lah dulu ya. Baik. Classroom. Saya buka Classroom dari sini bisa, atau diketikkan Classroom juga bisa. Dari titik 9 ini juga bisa. Ini Classroom saya. Classroom. Oke. Saya tutup dulu ini yang banyak-banyak. Ya, ini Classroom saya Bapak Ibu, lumayan sudah banyak juga. Seandainya ketika kita ingin membuat kelas baru untuk anak-anak didik kita, maka kita mulai dari sini, tanda plus ini, create. Nah, kalau ini join kelas, artinya kita bergabung ke kelas orang lain. Kalau ini create kelas, kita yang membuat kelasnya, untuk kelas kita. Baik, saya buat kelas lah umpamanya. Oke, tampilannya seperti ini, terserah kelas apa saja. Namanya kelas uji coba, misalnya saya buat sebagai contoh, kelas uji coba, sectionnya opsional sih, apa saja lah kita isi ya. Kelas mainan, misalnya saya coba subjeknya apa, ini opsional saja Pak Ibu. Oke, roomnya, ruang berapa? Ruang 1 lah, terserah. Kemudian kita create, kita buat kelasnya Bapak Ibu. Create, kita buat kelas, maka tampilan kelasnya seperti ini. Kalau kita membuat kelas, maka menu di atas ada 4, ada stream atau forum, ada classwork, tugas kelas, ada people atau peserta didiknya, kemudian ada grades, ada nilainya terkumpul di sini nanti nih, Bapak Ibu. Oke, ini kelas baru, Saya buka kelas yang lama aja lah, kelas kita Bapak Ibu. Ini kelas kita yang saya buat. Bapak Ibu, ini kelas kita sekarang. Di kelas Ibu, tampilan di atas ini pasti hanya 3 saja. Ada stream, atau kalau berbahasa Indonesia, forum, ada classwork atau tugas kelas bahasa Indonesia, dan ada siswa atau murid atau peserta didik, ada people. Kemudian itu kita ya sebagai pembuat kelasnya, pemilik kelasnya, maka ada tambahan, ada grades, ada nilai. Jadi kumpulan-kumpulan nilai itu nanti di sini Bapak Ibu. Tugas-tugas itu terkumpul di sini nanti. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Ini kelas kita Bapak Ibu ya, kelas kita. Ini nilai-nilai Ibu ada di sini gitu. Yang Ibu kirimkan itu. Dan nanti saya kembalikan lagi, kan ada beberapa yang sudah saya kembalikan. Nampak kan? Sudah grade, sudah dinilai kira-kira seperti itu. Ini nilai-nilainya. Ini tugas-tugasnya. Akan ini Ibu semua nih, Bapak Ibu semua di sini. Oke. Baik, kita mulai dari stream, dari forum Bapak Ibu. Kelebihannya Google Classroom ini, ketika kita mengaksesnya menggunakan akun belajar.id, maka Bapak Ibu, kelas ini muat untuk 1000 orang Bapak Ibu, untuk 1000 murid muat di dalam ini Bapak Ibu. Ini people murid. Nah, sekarang students-nya ya Bapak Ibu, student istilahnya ica-ica lah begitu kan. Berapa jumlahnya? 123 yang masuk. Barangkali masih ada yang belum masuk, belum join Bapak Ibu ya. Teachers-nya kebetulan gurunya, karena saya membuat kelas maka saya teachers-nya di sini, dan saya bisa menambahkan teachers lain, guru lain di sini. Tinggal saya klik saja sini, invite teachers, undang guru, kita klik, nah, kita ketikkan emailnya, gitu. Misalnya, saya tambahkan diri saya sendirilah. Jadi, yang kedua, kemudian saya invite, saya undang. Nah, ini kenapa warnanya seperti ini, Bapak Ibu? Karena belum di-joinkan di sana. Kalau sudah join maka baru cerah tampilannya begitu. Jadi ada 2 guru sini. Ya kalau satu kelas itu, Google Classroom itu kan kadang-kadang kita butuh kolaborasi, tidak hanya satu guru, ada beberapa guru gitu kan. Jadi kalau students-nya atau muridnya ini bisa menampung 1000 murid Bapak Ibu. Bayangkan 1000 murid itu tidak satu sekolah lagi, mungkin kan sudah satu kecamatan masuk semua Bapak Ibu di sini kan. Terus bedanya apa dengan Google Classroom yang kita buka dengan
akun pribadi yang Google, yang gmail.com itu, salah satu bedanya Bapak Ibu, kalau menggunakan akun pribadi, kita membuka kelas, menggunakan classroom, maka yang bisa ditampungnya hanya sekitar, ya pastinya 250 siswa aja kalau salah, 250. Jadi ini hanya muat 250 siswa, ada batasannya. Kalau ada kita ingin mengundang lagi atau ingin kita memasukkan lagi murid yang ke 256, maka tidak bisa lagi Bapak Ibu, tidak muat dia. Kalau dengan akun belajar ini yang kita sebut tadi sebagai Google Workspace for Education itu, maka 1.000 murid bisa ada di dalam ini Bapak Ibu. Muat Bapak Ibu. Bayangkan banyaknya itu. Untuk guru bisa 20-an guru ditampung di sini ya. Bisa chatting-chattingan dan segala macamnya. Bisa berbagi, berkolaborasi, apalagi suasana seperti ini kan. Jadi kelasnya di kelas maya aja, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu. Apalagi kelebihannya Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Ini kan Bapak Ibu semua di sini emailnya. Ada tulisan invite guardians di sini Bapak Ibu. Berarti Ibu ini sudah menggunakan akun belajar Ibu ini, Ibu Adi Natalia Mani. Kenapa? Karena ada fasilitas undang wali. Invite guardians itu artinya undang wali. Wali itu siapa? Ya orang tua murid bisa kita undang juga di sini Bapak Ibu. Saya klik umpamanya nih, invite guardians. Kalau saya tahu emailnya, email orang tua, saya klik ini, kemudian saya kirim, saya undang beliau, maka beliau klik join, bergabunglah di sini Bapak Ibu. Apa gunanya? Ya tentu sangat perlu sekali Bapak Ibu ya, saling sharing atau apa, untuk berkomunikasi bagaimana perkembangan anak didik kita dalam satu kelas ini. Sangat baik sekali sebenarnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi gmail.com ini tidak ada fasilitas itu, tidak ada. Kita tidak bisa mengundang orang lain, mengundang wali, mengundang orang tuanya, tidak bisa di sini Bapak Ibu. Kalau dengan akun belajar menggunakan classroom ini bisa dia Bapak Ibu. Itu salah satu kelebihan, beberapa kelebihan dari akun belajar yang di Google Classroom-nya. Kemudian seandainya saya ingin menambahkan murid lagi. Di sini aja Bapak Ibu. Kita invite students. Saya ketikkan email murid yang ingin saya tambahkan. Misalnya ini, klik ini saya sendiri. Misalnya kan, saya klik invite, itu saya sudah mengundang itu. Nanti anak itu membuka Google Classroom-nya, maka akan ada notifikasi pemberitahuan. Klik join, gabung, maka dia sudah ini gitu. Atau kalau tidak ada emailnya kita tidak tahu, kita kirimkan saja linknya seperti itu. Classwork, iya. Bagaimana kita ingin memberikan tugas atau dari forum dulu, stream, forum. Kalau ini kan forum, jadi semua bisa lihat di sini forum, chatting-chattingan kita di sini di forum gitu. Kalau kita ingin memberikan tugas kepada anak didik kita, maka kita pergi ke classwork, tugas kelas Bapak Ibu, classwork. Kemudian kita pilih yang create, kita buat. Ini banyak pilihan, ada assignment, artinya tugas, ada quiz assignment, tugasnya berbentuk quiz, ada question, ada pertanyaan, ada material, itu materi pembelajaran, materi belajar yang ingin kita sampaikan, ada reuse post. Reuse post itu maksudnya postingan-postingan yang sudah pernah kita posting bisa digunakan balik, reuse, digunakan kembali maksudnya. Kemudian ini topik, kita ingin membuat topik. Mana contoh topik? Ini topik Bapak Ibu. Foldernya disusun rapi-rapi gitu, di bagian, diarsipkan lah, ini bagian ini bagian ini topiknya itu. Gitu. Baik, kita mulai buat tugas lah, misalnya saya buat tugas, assignment. Saya klik assignment. Oke, apa judul tugasnya? Misalnya tugas menulis. Oke, namanya saya beri judul tugasnya tugas menulis. Kemudian instruksinya atau perintahnya opsional lah, boleh. Misalnya buatlah satu tulisan deskripsi lah, deskripsi misalnya.
perintahnya. Ini opsional saja, pilihan saja Bapak Ibu. Nah, ini perintahnya. Lalu Bapak Ibu, tugasnya itu ini banyak pilihan Bapak Ibu. Apakah dari Google Drive kita sudah ada di sini umpamanya sudah kita sediakan tugasnya dalam katakanlah ini tadi yang kita coba tadi tugas, maka bisa langsung kita ambil dari Google Drive kita gitu. Kalau yang ini pilihannya upload file. Kita mengupload file apakah tugasnya tadi filenya itu apakah masih di laptop atau di komputer. Kalau ini add link, tambahkan link. Link mana nanti kita hubungkan seperti modul itu kan itu pakai link-link semua Pak. Ketika Bapak Ibu klik maka dibawa ke sini gitu kan. Uji kompetensi klik dibawanya ke sini itu kan menggunakan link. Atau dengan menambahkan video YouTube atau buat yang baru di sini ads. Nah, kalau ini baru Bapak Ibu ngetik baru lagi langsung di sini tugas yang terserah. Baik saya misalnya ada ambil dari Google Drive sajalah, dari drive saya tugasnya. Sudah saya persiapkan umpamanya. Oke, saya ambil, saya klik. Oke, saya ambil misalnya ini contoh aja Bapak Ibu ya, ini contoh saja, ini contoh saya pilih yang ini, katakanlah ini sebenarnya tugas yang sudah saya siapkan, katakanlah itu. Oke, saya klik, saya insert, saya sisipkan. Ya, muncul dia nih Bapak Ibu. Nah, sudah muncul, maka di sini ada pilihan. Kita pilih yang make a copy for each student. Maknanya bagikan ke semua siswa artinya. Buat kopian untuk semua siswa. Jadi semua siswa nanti dapat semua Bapak Ibu. Yang di kelas itu dapat semua. Oke. Kemudian settingannya Bapak Ibu. Settingannya kita lihat. Untuk kelas mana ini? Oh, untuk kelas yang ini, pelatihan Google. Apakah boleh untuk kelas yang lain? Boleh Bapak Ibu. 3 kelas kita sekali memberikan tugas, bisa Bapak Ibu. Mudah sekali, tinggal klik saja. 4 kelas juga boleh. Berapa kelas Bapak Ibu ingin? Katakanlah Bapak Ibu, muridnya banyak kan? Atau jadi tugasnya sama, tugasnya ini juga ke kelas 1A, 1B, 1C, misalnya guru bidang studi, maka ini bisa dilakukan di sini Bapak Ibu. Satu tugas ini kirim sekaligus ke 4 kelas ini. Bisa Bapak Ibu. Ya, itu bisa. Oke. Kemudian ada pilihannya lagi. All students, maksudnya semua siswa. Kalau kita pilih all students, maka semua siswa yang di kelas ini akan mendapatkan kopian ini tadi Bapak Ibu. Akan mendapatkan kopian ini, tugas ini. Oke. All students pilihannya. Kalau Bapak Ibu tidak mau semua, ya diklik aja, dihilangkan saja tanda centangnya. Anggaplah kasusnya remedial umpamanya. Ternyata remedial adalah siswa A. Ini, anggaplah Bapak ini kan, Rohani. Ternyata yang remedial hanya satu, saya ingin memberikan soal remedial ini ke beliau. Ya tinggal saya klik saja tandai aja. Ya, maka soal yang ini tadi hanya sejauh ini Bapak Ibu. Ke siswa kita yang kita tandai. Ke yang lainnya ya nggak sampai. Tidak dapat mereka kecuali kita all students untuk semua siswa. Itu pilihan untuk itu. Kemudian pilihan berikutnya ada points. Poinnya berapa? 100 kah? Berapakah? Terserah kita. Kemudian bawahnya lagi settingannya ada do, ada batasan waktu. Kita misalnya kita batasi tugas ini sampai kapan? Kita 21 misalnya, 21 Agustus. Waktunya, pilihlah waktunya, anggaplah ini jam 11. Dah, itulah batasan waktunya. Nanti akan muncul di atasnya itu. Mereka akan muncul batasan waktunya yang memberitahukan itu. Kemudian topik. Ini kita ingin membuat topik tadi ya Pak Ibu. Kita buat topik lah misalnya create topik. Test topik. Nah, ini sebagai contoh aja topiknya Pak Ibu ya, test topik. Nah, ini topiknya. Buat rubrik. Ini rubrik panjang Bapak Ibu ini. Rubrik. Kemudian ini ketika kita centang ini cek plagiarism atau originality. Ini untuk mengecek apakah tugas yang dikerjakan peserta didik asli atau tidak Bapak Ibu. Bisa dicek apakah mereka tuh copy paste dari
dari internet itu nanti akan terdeteksi di sini kalau kita centang ini. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Lalu kalau sudah selesai kita desain ini tugasnya, maka kita assign, kita klik assign, artinya kita tugaskan. Untuk tombol kita tugaskan ini juga ada pilihannya Bapak Ibu. Bisa kita tugaskan langsung, bisa kita jadwalkan, kita klik schedule. Ya, pilihannya di sini. Tombol ini kita klik yang nomor 2 ini schedule, artinya kita jadwalkan. Kapan sih tugas ini akan kita kirimkan, bisa kita jadwalkan. Umpamanya nggak mau sekarang, tanggal tadi terakhir tanggal 21. Ini ya nggak apa-apa, ini kan contoh aja Pak Ibu. Tanggal 21 misalnya, contoh aja jam berapa? Pukul 8. Oke, kita schedulekan. Klik, ketika saya klik schedule, maka tugas ini akan terkirim ke semua peserta didik yang ada di kelas pada tanggal itu dan pukul yang kita setting tadi. Atau kita simpan dulu sebagai drive, boleh. Sebagai draft, boleh Bapak Ibu. Itu settingannya kira-kira. Oke, itu kalau kita ingin membuat tugas. Oke, saya close, saya batalin aja. Nah, ini dia tugas menulis sebagai draft karena nggak kita selesaikan tadi Bapak Ibu. Ya. Kemudian nanti nilainya akan terkumpul di sini Bapak Ibu. Kita ke grades nilai. Nilai-nilai anak-anak kita itu akan terkumpul di sini. Oke. Kalau kita ingin melihat nilainya, maka setelahnya di sini Bapak Ibu, ke roda gigi ini. Kita klik ini. Maaf, di sini kita pilih yang ini. Pilih biodatanya dulu. Artinya tugas yang bagian 1, umpamanya ini Bapak Ibu ya, tugas Bapak Ibu umpamanya biodata. Ini kan nilai-nilainya nih ada begini gitu kan. Saya kan mau merekap nilainya itu. Maka kita bawa ke roda bergigi ini, kemudian pilih yang ini, copy all grades to Google Sheets. Artinya kita kopikan nilai-nilainya itu ke Google Sheets. Umpamanya saya klik ini. Saya klik, ini masih menunggu grades-nya, nilainya. Ini dia Bapak Ibu, nilainya. Muncul kan nama-namanya dan nilainya, emailnya pun muncul di sini Bapak Ibu. Ini ya, kira-kira begitu. Jadi, kita tidak repot-repot lagi mindah-mindahkan, karena sudah dibuatkan sama mereka, begitu. Google Sheets-nya. Oke. Ya. Ini bisa ditindaklanjuti, bisa dieksplor lagi Bapak Ibu. Kemudian kita kembali untuk kelas. Aduh, lama ini. Udah gitu lama loadingnya. Oke, lama sekali. Oke, ini saja. Ya, itu untuk kelas Bapak Ibu ya. Untuk classroom. Kemudian kita kalau Google Meet sudah, ke Google Calendar lah Bapak Ibu ya, ke Google Calendar lah mungkin kita membuat perencanaan atau penanggalan di Google Calendar. Dari sini bisa juga diambil ini kalender. Nah, kita pilih kalender Bapak Ibu. Kita pilih kalender. Kemudian ini kalender saya lumayan banyak Bapak Ibu. Kalender saya isinya ini jadwal-jadwal yang kita susun Bapak Ibu. Jadi di Google Calendar itu kita menyusun jadwal gitu kan secara sistematis. Nanti mereka si Google ini akan ingatkan kita, di HP kita akan berdering nanti Ibu. Ya, dia kasih tahu misalnya seperti tadi kan, untuk pertemuan ini 10 menit sebelum tadi itu, sebelum pukul 1 tadi HP saya itu berbunyi ngasih tahu. Nah, dia memberitahu ini sebentar lagi kira-kira 10 menit. Bunyi gitu. Karena kita buat di Google Calendar. Baik, kita membuat kalender dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Create, dari buat. Kita klik. Oke. Kemudian apa sih judul kalendernya mau kita buat apa ya? Sesi 2 lah misalnya. Sekarang-karang saja sesi 2. Misalnya. Harinya kapan? Ya kita pilih maunya tanggal berapa Bapak Ibu. Misalnya besok lah, umpamanya besok. Jadwalnya besok tanggal 20. Kemudian pukul berapa? Kita mulai misalnya pukul 1 lah.
Ini 1 PM ini jam 1 siang. Sampai jam berapa? Sampai pukul berapa? Bisa kita atur di sini sampai pukul 2 misalnya. Oke. Kemudian tambahkan guest tamu sini Bapak Ibu. Nah, kita klikkan emailnya bisa tambahin. Kemudian kalau ingin setelannya lebih banyak lagi bisa ke sini. Kita more setting tadi itu. Nah, ini notifikasi. Ini settingan-settingannya. Ini bisa dieksplor lah, bisa dicoba-coba semua Bapak Ibu. Ini notifikasi, notification, pemberitahuan. Maunya kita, si Google Calendar ini memberitahuan kita atau mengingatkan kita kalau kita ada acara berapa menit sebelum jadwalnya. Oh, ini 10 menit. Atau ditambahi juga boleh, 20 menit misalnya. Nah, jadi nanti sebelum waktu yang sebenarnya tiba, sebelum pukul 1, 20 menit sebelumnya, dia akan mengingatkan kita Bapak Ibu. Ini ntar lagi ada acara loh, kira-kira seperti itu. Ya. Atau add notification, itu waktu. Ya, add notification, banyak waktu ditambah waktunya bisa juga. Kemudian, ya, ini guys, ini apanya, filenya, kita sisipkan file di sini, deskripsi ini kita attachment, artinya lampiran bisa juga. Misalnya ada acara, kita bawa lampirannya kita sisipkan, boleh juga. Kemudian kita save, kita simpan Bapak Ibu. Mana dia tadi? Di tanggal berapa tadi ya? Tanggal 20 ya. Oh, ini. Mana tadi ya perginya? Lupa. Tanggal 20. Oh, ini dia. Ini nih. Sesi 2, ini dia. Oke, sesi 2. Ini kalendernya. Oke. Itu dia kalender Bapak Ibu, Google Calendar. Kemudian kalau Google Meet, ya seperti yang saat ini kita menggunakan Google Meet. Google Meet itu produknya Google Bapak Ibu. Kalau Zoom, kita kemarin pakai Zoom. Zoom itu tidak produknya Google Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita mungkin terakhir ke Classroom, sudah ke ini ya, Gmail Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita ke Gmail. Ini Gmail saya, Gmail yang menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Oke, Gmail saya klik ini Gmail saya nanti. Sebentar membuka agak lama loadingnya. Oke. Iya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu melihat Gmail Bapak Ibu yang belum diapa-apai, belum disetting apa-apa, maka tampilannya hanya primary kalau saya tidak salah, primary. Tidak banyak sampai 5 begini Bapak Ibu. Ya. Ini pembagiannya merapikan email. Jadi tidak semua email itu masuk ke satu tempat Bapak Ibu. Kita bagi-bagi. Oh, email ini tentang ini update, ya dia masuknya ke sini. Oh, ini tentang forum, dia masuknya ke sini nanti gitu. Jadi mereka punya tempat masing-masing, kita rapikan isi emailnya, kira-kira begitu. Ini untuk settingannya di mana? Settingan-settingan semua ini ada di sini Bapak Ibu, roda bergigi ini. Ada di roda bergigi ini. Kalau ini untuk theme-nya, misalnya kita ganti ini, maka tampilannya berubah gitu kan. Ganti yang ini. Iya. Iya, lama betul dia nih Bapak Ibu. Aduh, tampilannya lama lah kali untuk merubah temnya ini. Temnya ini lama sekali. Ini tadi ya. Oke. Latarnya Bapak Ibu. Untuk merubah latarnya. Bisa gambar, bisa apa. Bisa. Cuma sedikit lama Bapak Ibu, muter-muter. Oke. Ya, anggap sajalah sudah berubah Bapak Ibu. Karena dia muter-muter lama loadingnya. Oke, saya cancel saja. Settingan yang lain juga di sini, see all settings. Tinggal klik aja nih Bapak Ibu, see all settings. Di sini semua settingannya nanti Bapak Ibu ya. Ini settingannya, kemudian ini pilih settingannya, bisa dieksplor Bapak Ibu, bisa dicoba semua deh. Oke, buat tanda tangan juga bisa. Gitu. Oke.
Ya, waktunya sedikit lagi. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini Google Meet kita. Ini Google Meet kita, kalau menggunakan Google Meet ya enggak susah lah, mungkin semua bisa lah Bapak Ibu. Pastinya bisa gitu. Baik Bapak Ibu, itu sekilas mengenal Google Workspace for Education, tapi bukan hanya itu hanya segelintir saja, masih banyak yang lainnya, Google Sites dan Google lainnya. Untuk itu terakhir saya ingin ke uji kom kemarin Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang belum. Ya, ini materinya, materi pembahasan kita. Tinggal klik saja di sini. Ya, nanti ini tarik ke bawah atau view material juga boleh. Ya, ini oke. Ini materi, link materinya, pembahasannya, kemudian unit 1, unit 2, unit 3 dan uji kompetensi. Kita klik sini, kemudian kita klik yang ini linknya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu bukan dari saya, ini uji kompetensinya dari Repo, namun perlu saya sampaikan, ini bukan untuk menguji Bapak Ibu, ini bukan ujian, jadi jangan menganggap untuk menguji. Ini hanya rangkaian kegiatan saja, ini hanya sebagai bukti fisik ya, bukti fisik, nanti kan terekod Bapak Ibu, email Bapak Ibu terekod, dan rekod dari email Bapak Ibu itulah yang menyatakan sebagai bukti fisik bahwa saya telah melakukan pengimbasan. Kira-kira seperti itu sebenarnya Pak Ibu. Nah, jadi kalau yang belum nanti silakan diisi. Ini isikan, ketikkan emailnya, email akun belajarnya, karena sebenarnya ini hanya bisa diakses untuk kita yang punya akun belajar.id. Kalau email pribadi biasanya mereka tidak mau, tidak bisa diteruskan gitu. Ini nama lengkap Bapak Ibu, silakan tulis yang lengkap sesuai keinginan yang akan dituliskan di sertifikat tentunya, jangan salah. Kemudian ketikkan email belajar Bapak Ibu yang ujungnya belakangnya belajar.id. Memang di sini dibuatnya Anda dapat menuliskan email pribadi @gmail.com kalau tidak punya email belajar. Tapi ada kemarin Ibu yang WA, saya tidak bisa. Nah, ya udah kalau tidak bisa enggak apa-apa Bu, enggak usah dikerjakan karena memang enggak bisa gitu, enggak bisa masuk ya kalau enggak punya email belajar gitu. Kemudian ketikkan asal sekolah Bapak Ibu, jangan salah. Kemudian pilih jenjangnya SDK, PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Kemudian pilih sekolahnya negeri atau swasta. Kemudian pilih provinsinya, kemudian asal kabupatennya, kemudian kecamatan, kemudian posisi Bapak Ibu apakah sebagai guru, kepala sekolah dan seterusnya. Nah, ini bagian saya yang ini Bapak Ibu. Yang dua ini untuk saya. Trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program titik-titik. Pastikan Anda memilih dengan akurat gitu. Jadi jangan salah pilih Bapak Ibu ya, karena yang dua ini untuk saya nanti. Nah, jadi nanti Bapak Ibu klik yang bagian 2 ya, Google Master Trainer level 2 gitu. Karena ini bagian saya. Kemudian yang ini juga bagian saya juga, email belajar.id trainer atau pelatih Anda yang membagikan form ini. Maka Bapak Ibu ketikkan email saya di sini karena ini untuk saya, karnain silalahi 41 @guru, Bapak Ibu guru SD, karena saya di SD, belajar.id. Ini nanti akan terekod dengan Bapak Ibu. Inilah buktinya. Ya tinggal next, maka tampilan berikutnya ya soal-soal gitulah. Tapi jangan dipikirin kali Bapak itu, soal-soal itu hanya serangkaian, hanya teori-teori belaka aja gitu. Ya, ini saya berharap ini sudah Bapak Ibu ya, supaya kita bisa juga cepat memprosesnya, artinya sudah diselesaikan lah gitu kira-kira, atau nanti malam gitu. Makanya pakai HP juga bisa lah, linknya kan linknya sudah saya kirimkan di HP, jadi tinggal tidak mesti repot masuk ke classroom, jadi untuk membuka ini uji kompetensinya ini lewat HP juga bisa. Nilainya itu tidak usah dipikir apakah berapa itu, tidak masalah. Baik Bapak Ibu,
pengenalan kita mungkin hanya sampai di situ dulu. Saya simpulkan barangkali sebelum ada kita tanya jawab sebentar lagi, bahwasanya Google Workspace for Education itu seperangkat alat untuk mendukung proses belajar mengajar, Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya stop dulu. Untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi, untuk bisa mengakses Google Workspace for Education itu Bapak Ibu, kita harus menggunakan akun belajar.id yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Bisa dengan akun pribadi? Enggak bisa Bapak Ibu. Keterbatasan, banyak kekurangannya gitu. Jadi Kementerian kerjasama dengan Google for Education dan kerjasama dengan Repo. Repo ini perusahaan Bapak Ibu yang bergerak di bidang itu. Dia partnernya Google. Dan kami saat ini sebenarnya pengimbasan yang di bawah Repo. Sertifikatnya sertifikat Repo Bapak Ibu. Kemdikbud, logo Kemdikbud, kemudian Google for Education, kemudian logo Repo Bapak Ibu. Dan itu legal, resmi Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, sederhananya seperti itu. Apakah Google Workspace for Education hanya itu? Jawabannya tentu tidak Bapak Ibu. Jawabannya tentu tidak. Itu masih pengenalan-pengenalan saja, banyak yang bisa dimanfaatkan dari Google Slides dan Google lainnya Bapak Ibu. Bisa dieksplor lah, bisa dieksplor. Baik Bapak Ibu, waktu berjalan mungkin itu saja diskusi kita atau berbagi kita. Saya tidak mengajari. Pak Joko, raise hand. Ya, silakan Pak Joko. Sebelum. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang dari Bapak sangat jelas sekali dan runtut sekali. Di sini ingin kami tanyakan Pak, ada satu pertanyaan tentang Google Slide, Pak. Jelas, Pak? Bisa dijelasin? Ya Pak, terus. Ya. Di Google Slide itu kan kita bisa membuat secara manual tentang materi-materi ya bisa kita mungkin mengunduh dan seterusnya. Cuma yang ingin kami pertanyakan tuh, apakah bisa nanti kita di Google Slide itu memasukkan atau mengupload berkas yang sebelumnya yang kita susun dalam bentuk PPT, di mana di PPT itu kan terkadang kita memasukkan juga bentuk-bentuk animasi, Pak. Apakah bisa kita masukkan di Google Slide itu secara menyeluruh, gitu, Pak? Bisa. Bisa, Pak ya? Bisa Pak, bisa. Itu tinggal kalau ini kembali lagi suara saya, bentar saya pelankan. Cek. Oke. Itu nanti kalau kita sudah punya file PowerPoint-nya, ya kita tinggal upload aja, Pak Joko. Kita tinggal upload file lah. Kan jadi kita upload ke Drive, maka dia nanti terbuka sebagai Google Slide nanti. Kira-kira seperti itu, Pak Joko. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, Pak Joko, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita ini berbagi Bapak Ibu ya, bukan mengajari, ini berbagi saja. Tidak cukup waktu. Sebenarnya sederhana saja. Kalau saya menilai sederhana saja, tidak ada yang yang terlalu wow dalam arti kata. Kalau IT ini kan tidak perlu dihafal-hafal, tidak perlu terlalu gitu. Cukup dicoba aja dia sebenarnya. Nah, kalau saya sepakat seperti itu, cukup dicoba saja, klik sana, klik sini, klik sana, klik sini, dan dia salah klik juga tidak akan rusak, gitu kan? Nah, salah klik juga tidak jadi masalah, gitu kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu, memang itu saja berbagi kita pada hari ini. Pesan saya secara pribadi, beri kami waktu tidak begitu lama lah, mungkin sehari atau 2 hari atau paling lama 3 hari untuk mengirimkan sertifikatnya di grup. Nanti kami kirimkan, kami letakkan juga di Google Classroom, kami bagikan juga di grup WA nanti Bapak Ibu ya. Beri kami waktu. Untuk itu apa?
Ya, untuk itu kalau bisa sebelum sertifikat dibagi ya jangan keluar grup dulu gitu Bapak Ibu, maksud saya kan. Nanti ketika sudah kami bagikan semua sertifikatnya beserta undangannya, undangan pesertanya, kemudian daftar hadirnya sebagai administrasi atau administrasi kita, Bapak Ibu ya boleh keluar grup gitu. Silakan gitu kan, karena berbagian sudah selesai gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kemarin yang 5 orang, Bapak Ibu, Pak Joko, yang 5 dan seterusnya, itu juga masalah buku kemarin yang dari Bu Rati, beri waktu, mohon beri waktu, insya Allah, ya, karena itu amanah pasti saya selesaikan, karena itu amanah dari Bu Rati, insya Allah, kalau saya panjang umur saya selesaikan, ini sedang proses, beri waktu beberapa hari untuk sampai ke tempat Bapak Ibu yang berlima kemarin, yang dari Ibu Ratih bukunya gitu. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, saya sebagai admin mohon maaf kalau ada salah chat, salah respon dan segala macamnya, salah ucap dan segala macamnya. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya garis bawahi bahwasanya saya tidak mengajari Bapak Ibu. Ini hanya berbagi, saya tidak mengajari Bapak Ibu. Saya tidak punya ilmu apa-apa juga, saya tidak tahu apa-apa juga. Saya yakin Bapak Ibu lebih mengetahui karena saya lihat banyak masternya juga Bapak Ibu. Nah, jadi ini hanya berbagi, tidak ada mengajari atau apalagi menggurui Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zul. Daftar hadirnya nanti ya Pak Zul. Ya, di grup aja Bapak Ibu. Nanti saya supaya semua bisa ya, supaya semua bisa mengisi Pak. Oke. Terima kasih Pak Zul, kami rame nih di 19. Iya Pak Ibu. Assalamualaikum Ya Pak Joko, terima kasih warahmatullahi sama-sama. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Semoga barokah. Amin, amin, amin. Oke. Stop.